Problem solving transportasi menggunakan metode least cost dan stepping stone bersama saya Setia Sarani dari Universitas Syakwala. Selanjutnya, problem. Suatu ilustrasi virus COVID-19 telah tersebar luas ke seluruh Nusantara pada awal tahun 2020 dan menewaskan banyak korban. Karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan vaksinasi untuk memberantas virus tersebut. Vaksin itu sendiri memiliki 3 tipe, diantaranya vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga. Pemerintah Indonesia ingin mendistribusikan vaksin tersebut ke sejumlah daerah seperti Lampung, Sumatera Barat, dan Aceh, dengan biaya transportasi berturut-turut sebesar 20 juta, 30 juta, dan 45 juta. Sedangkan jumlah vaksin yang dibutuhkan tiap daerah tersebut berturut-turut adalah 30 juta, 35 juta, dan 30 juta. Jumlah vaksin yang didistribusikan tidak akan melebihi kapasitas vaksin yang tersedia, dan jumlah vaksin yang didistribusikan harus ditentukan sesuai jumlah minimumnya, agar tidak ada daerah yang tidak terdistribusikan vaksin. Lalu berapakah jumlah biaya minimum yang harus didistribusikan pada setiap daerah? Nah, langkah pertama kita membuat tabel transportasinya terlebih dahulu seperti yang terlihat pada layar. Vaksin pertama didistribusikan ke Lampung itu dengan biaya sebesar 32 dan didistribusikan ke Sumatera Barat dengan biaya 60, ke Aceh 200. Vaksin kedua didistribusikan ke Lampung dengan biaya sebesar 40, ke Sumatera Barat 68, ke Aceh itu 80. Vaksin ketiga didistribusikan ke Lampung 120, Sumatera Barat dengan biaya 104, dan ke Aceh dengan biaya 60. Dengan demand-nya itu, demand tiap daerah itu sebesar 30, 35, dan 30. Dan untuk supply tiap vaksin itu sebesar vaksin pertama supply-nya itu 20, vaksin kedua 30, vaksin ketiga 45. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya transportasi minimum dengan metode least cost. Ada beberapa cara untuk menghitung solusi awal. Yang pertama itu solusi NWC, Northwest Corner. Yang kedua metode dengan beberapa metode. Yang pertama itu metode NWC, Northwest Corner. Yang kedua itu metode least cost. Yang ketiga itu adalah FAM, metode FAM. Pada video kali ini kita akan membahasnya dengan metode least cost. Nah, seperti yang bisa kita lihat berikut adalah tabel iterasi yang pertama. Nah, seperti namanya metode least cost, kita melihat dari biaya minimalnya. Least cost adalah biaya minimal. Nah, kita tinjau pertama dari biaya minimal pertama yaitu 32. Di sini pada baris pertama kolom pertama. Nah, kemudian kita melihat demand dan supply-nya. Nah, demand dan supply yang minimum itu 20. Kemudian kita alokasikan 20 pada kolom pertama. Sehingga didapat vaksin pertama didistribusikan ke Lampung itu sebanyak 20 unit. Kemudian kita melihat, kita lihat bahwa baris pertama itu sudah terpenuhi. Supply-nya itu 20, maka dia sudah maksimal, sudah terpenuhi. Kemudian demand-nya itu 30, sedangkan yang didistribusikan, vaksin-vaksin yang didistribusikan ke Lampung itu masih 20, belum maksimal, sehingga kita alokasikan sebanyak 30 dikurang 20, yaitu 10 ke Lampung dari vaksin kedua. Selanjutnya kita lakukan iterasi yang kedua. Kita melihat biaya minimal yang kedua yaitu 60 pada baris ketiga kolom ketiga. Kemudian kita tinjau demand dan supply-nya, yang paling minimal yaitu 30. Lalu kita alokasikan ke Aceh dari vaksin ketiga ini sebanyak 30. Nah, di sini pada kolom ketiga ini sudah terpenuhi karena demand-nya itu 30 sudah terpenuhi. Di sini juga terpenuhi. Kemudian kita lakukan iterasi yang ketiga. Nah, tersisa 2 kolom lagi, yaitu baris kedua kolom kedua, baris ketiga kolom ketiga. Nah, kemudian kita melihat biaya minimal yang ketiga yaitu 68. Nah, kita tinjau
demand dan supply-nya, yaitu 35 dan 30. Yang paling minimal kita ambil yaitu 30. Sehingga kita alokasikan pada baris kedua ini sebanyak 30. Nah, kita sudah mengalokasikan sebanyak 10 pada Lampung, maka tersisa 20 lagi ke Sumatera Barat. Nah, kemudian kita lihat demand-nya 35, maka di kolom kedua ini belum maksimal, sehingga kita harus mengalokasikan 35 dikurang 20, yaitu 15 lagi ke Sumatera Barat dari vaksin yang ketiga. Sehingga setiap baris dan kolomnya itu sudah terpenuhi. Sehingga kita bisa menghitung biaya transportasinya. Nah, cara menghitung biaya transportasi itu adalah jumlah kuota vaksin yang didistribusikan dikali dengan biaya pendistribusiannya, sehingga Z sama dengan X11 yaitu 20 dikali C11 yaitu 30 ditambah X21 dikali C21, 10 dikali 40, kemudian ditambah lagi 20 dikali 68, 15 dikali 104 ditambah lagi dengan 30 dikali 60, sehingga didapat jumlah total biaya transportasinya itu adalah 5.760 dalam satuan juta. Lalu apakah solusi awal menggunakan metode Liskos sudah optimal? Nah, untuk menghitung solusi optimalnya kita bisa menghitungnya dengan dua metode. Yang pertama adalah metode stepping stone atau modified distribution. Nah, pada video kali ini kita akan menghitungnya dengan metode stepping stone. Nah, berikut adalah tabel solusi awal yang sudah kita dapatkan dengan metode Liskos sebelumnya. Yang pertama, sesuai dengan namanya yaitu metode stepping stone, kita membuat suatu lintasan pada variabel non basis. Namanya itu sesuai namanya, metode stepping stone itu adalah batu loncatan. Nah, kita membuat batu loncatan pada variabel non basis. Nah, berikut adalah batu loncatannya dari 6. Kemudian kita mencari menghitung perubahan biaya pada variabel non basis X12 ini, yaitu 60 dikurang 68 ditambah 40 dikurang 32, sehingga kita dapatkan C12-nya itu 0. Nah, di sini kenapa dibilang batu loncatan? Nah, di sini kita meloncat dari X12, kemudian 20, kemudian X22, X21, X11. Selanjutnya kita buat lintasan yang kedua. Nah, di sini sangat terlihat ada batu loncatannya. Di sini batu loncatannya itu dari X13 ke X33, sehingga di sini tuh dianggap sebagai air. Jadi kita tidak memijaki X23 di sini, sehingga kita langsung meloncat ke X33. Nah, di sini kita dapatkan C13-nya itu C13-nya itu 200 dikurang 60 ditambah 104 dikurang 68 ditambah 40 dikurang 32, sehingga didapatkan C13-nya itu 184. Kemudian lintasan yang ketiga kita membuat pada variabel non basis yang ketiga yaitu X23. Nah, berikut lintasannya. Nah, lintasannya itu saya buat ke bawah. Ini bisa ke kiri, ke bawah, tapi tidak bisa ke atas karena di atas ada kotak kosong atau variabel non basis. Nah, sehingga saya buat ke bawah. Nah, jadi C23-nya itu adalah C23 dikurang C33 ditambah C32 dikurang C32, sehingga 80 dikurang 60 ditambah 104 dikurang 68, sehingga didapatkan hasil C23-nya itu sebesar 56 atau biaya marginalnya.
sebesar 56. Nah, selanjutnya adalah lintasan yang keempat dibuat pada variabel non-basis yang keempat di sini pada kotak kosong. Nah, ingat lintasan-lintasan yang dibuat ini hanya dibuat untuk variabel non-basis atau pada kotak-kotak kosong yang belum terisi vaksinnya untuk dioptimalkan. Nah, jadi sudah kita buat loopnya, kemudian kita mencari biaya perubahan biaya pada variabel non-basis X31 ini. Nah, jadi C31 120 dikurang C21 40 ditambah C22 68 dikurang C32 sebanyak 104, sehingga didapatkan C31-nya itu 44. Nah, biaya transportasi dari analisis biaya semua variabel non-basis CIJ yang kotak-kotak kosong yang belum terisi vaksin tersebut diantaranya yaitu C12 0 sebesar 0, C13 sebesar 184, C23 sebesar 56, dan C31 sebesar 44. Tidak ada yang memiliki nilai perubahan biaya negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa solusi tersebut sudah optimal. Nah, solusi tersebut sudah optimal. Nah, sama halnya dengan solusi awal pada metode yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu least cost. Nah, dengan hanya menghitung menggunakan metode least cost itu saja sudah cukup sebenarnya karena sudah optimal. Nah, selanjutnya biaya transportasi yang diperoleh sama halnya dengan metode least cost sebelumnya, yaitu 5.760 dalam satuan juta. Nah, selanjutnya menggunakan software KM kita dapatkan solusinya itu sama dengan metode least cost dengan cara manual, metode least cost, dan stepping stone yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, vaksin pertama didistribusikan sebanyak 20 unit ke Lampung, vaksin kedua didistribusikan ke Lampung sebanyak 10 unit, ke Sumatera Barat sebanyak 20 unit, kemudian vaksin ketiga didistribusikan ke Sumatera Barat sebanyak 15, ke Aceh itu sebanyak 30. Dengan optimal solution value itu 5.760 yang sudah kita dapatkan biaya transportasi minimumnya. Nah, yang di tabel yang kedua ini dapat kita lihat shipping listnya itu. Vaksin yang pertama didistribusikan ke Lampung sebanyak 20 unit dengan cost per unitnya itu sebesar 32, sehingga total biaya yang dihabiskan itu 640. Vaksin kedua juga ke Lampung itu sebanyak 10 vaksin, kemudian dengan biaya per unit vaksin ini 40, nah dihabiskan biaya sebesar 400. Kemudian vaksin kedua ke Sumatera sebanyak 20 unit dengan cost per unitnya 68, dengan total biaya yang dihabiskan 1.360. Kemudian vaksin ketiga ke Sumatera Barat ini maksudnya didistribusikan sebanyak 15 unit dengan cost per unitnya 104, sehingga total biaya yang dihabiskan 1.560. Dengan vaksin ketiga ke Aceh itu sebesar 30 unit dengan cost per unitnya itu 60, maka total biaya yang dihabiskan itu 1.800. Nah, selanjutnya final solution table. Nah, vaksin pertama bisa kita lihat ini adalah solusinya sama halnya dengan solusi manual yang kita dapatkan secara manual dengan metode least cost dan stepping stone. Nah, di sini vaksin pertama didistribusikan sebanyak 20 ke Lampung, vaksin kedua ke Lampung 10, ke Sumatera Barat 20, vaksin ketiga didistribusikan ke Sumatera Barat dan Aceh itu sebesar 15 dan 30. Nah, di sini kita bisa lihat angka-angka yang warnanya pink ini adalah biaya marginalnya. Nah, jika biaya marginalnya ini ada yang negatif, maka solusi tersebut belum optimal. Nah, di sini semuanya sudah tidak ada yang negatif. Jadi dapat diasumsikan bahwa
ya dapat disimpulkan bahwa solusi ini sudah optimal. Nah, berdasarkan output yang didapat dengan software PM, didapat bahwa hasil perhitungannya sama dengan hasil perhitungan secara manual dengan metode least cost dan stepping stone dengan fungsi objektif minimum. Ada 20 juta vaksin satu didistribusikan ke daerah Lampung, kemudian ada 10 juta dan 20 juta vaksin kedua didistribusikan ke Lampung dan Sumatera Barat. Selain itu ada 15 juta dan 30 juta vaksin ketiga didistribusikan ke daerah Sumatera Barat dan Aceh. Sehingga diperoleh biaya pengiriman vaksin ke daerah yang mungkin adalah 5.760 dalam satuan juta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.